sekarang kita tiba di tengah acara ya, bukan pengunjung ya. Kita tiba di tengah acara dan sebelum kita nyanyi rame-rame, kita pengen dengar dulu masing-masing apa nih pesan Bang Faisal. Apa pesan Bang Faisal untuk Jakarta? Apa mau nyalon lagi ntar di 4 tahun lagi? Enggak ya? Sudah lah. Oke. Tidak. Yang penting kan program-program yang kita kampanyekan itu jalan dengan baik, itu udah luar biasa. Program itu yang bermanfaat untuk masyarakat ya tentunya. Kalau saya lihat yang saya sebagai warga Jakarta gitu, udah hampir 50 tahun di Jakarta ini, merasakan ruang publik itu makin sedikit gitu. Jadi misalnya trotoar bukannya bertambah tapi justru hilang. Misalnya kalau Anda jalan kaki di jalan Antasari, itu udah ada trotoarnya. Ntar lagi beton, ntar lagi beton. Kemudian kita cinta tanaman, kita ingin hijau, tapi membuat nggak karu-karuan gitu. Tanaman sama di trotoar itu, yang membuat jalan juga terganggu. Tapi ada perbaikan yang luar biasa, saya lihat yang selama ini tidak dilakukan, tapi sudah kejadian. Tuh, kalau Anda ke Pasar Minggu sekarang, bersih. Nah itu loh, jadi ruang terbuka publiknya. Dan saya juga berharap Monas dibuka tuh pagar-pagarnya itu. Oh ya? Ya. Terusanya kemana semua jadinya? Ya, yang rusaknya nggak apa-apa. Gitu. Jadi ruang terbuka publik yang bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Jangan karena ada mesum terus lantas dipagerin gitu. Jangan. Tapi yang mesumnya itu yang nggak benar gitu. Baik, jadi ruang terbuka publik. Iya, mungkin Bang Riza dulu nih. Tadi selain membangun peradaban kota Jakarta supaya masyarakatnya lebih sadar lagi untuk menjaga kota, apalagi nih Bang? Iya, kalau singgung soal pariwisata begini. Jakarta ini kan ibu kota dari Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa, ya, fauna, flora, budaya, suku bangsa. Seharusnya Jakarta sebagai ibu kota ini miniatur Indonesia yang luar biasa. Jadi kalau dihubungkan dengan pariwisata, semua itu harus ada di Jakarta. Jadi kalau kita keluar negeri, kita tuh ditawarin promosi melalui Big Bus itu, Singapura, sampai di Abu Dhabi, San Francisco, Los Angeles, di mana-mana tuh ada. Jadi waktu itu saya berpikir, kok mereka nggak bisa datang ke Indonesia. Gitu. Itu berarti kan kita punya masalah. Masalahnya macet, masyarakat tidak disiplin, tertib, kemudian tidak ada outlet-outlet yang bisa dibanggakan, yang menarik. Ini kan PR. Makanya waktu kita kampanye, kita janji dalam periode kita, Big Bus yang mendunia ini akan hadir di Jakarta. Tapi yang lebih penting, di samping menghadirkan itu sebagai sebuah output bukti bahwa kita telah semakin maju dan baik, bicara pariwisata adalah kita harus membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat tadi. Dengan berbagai keanekaragaman tadi, budaya, seni, kita harus menjadi masyarakat yang lebih saling menghargai, saling menghormati, memiliki toleransi yang semakin tinggi. Jadi tidak lagi ada tawuran atau anarkis, ego. Bahkan dengan budaya yang beragam ini, kita lebih kreatif, lebih inovatif. Gitu. Jadi kita harus lebih maju. Dan generasi mudanya juga tidak hanya pop, jazz, rock itu yang digemari, tapi bagaimana mampu menggali budaya bangsa yang luhur ini, yang luar biasa ini, tampil sebagai sebuah ikon Jakarta, sebuah budaya Jakarta yang dapat dibanggakan sehingga masyarakat dunia hadir karena keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia melalui Jakarta. Oke. Energi? Apa kira-kira Bang, singkat aja? Ya, memang sudah ada sedikit perubahan ya sejak Jokowi memimpin yang terkait dengan kartu Jakarta Sehat, kemudian masalah dana disunter segala, kemacetan sudah sedikit tertangani. Tetapi ada satu sisi yang belum tersentuh, yaitu masalah sosial. Gelandangan, pengemis, pelacuran, premanisme itu tersebar di 44 kecamatan. Dan itu yang belum tersentuh. Pelacuran itu di satu kecamatan jumlahnya bisa 100 lebih. Dan itu cukup meresahkan masyarakat. Bahkan ada satu lokalisasi liar yang kurang lebih hanya 50 meter di belakang kantor aparat. Tetapi itu belum sempat tersentuh. Oleh karena itu kami menyarankan sebaiknya dinas sosial itu dimaksimalkan fungsinya. Ada perhatian khusus. Dan ada satu perangkat khusus untuk
memulihkan masyarakat itu, bagaimana agar gelandangan, pengemis, pelacuran, dan premanisme itu bisa kembali pada jalan yang benar. Sosial ya berarti ya, Bang Energi ya. Ya, jadi masalah sosial yang saya lihat belum. Ya. Bang Yos, tersentuh, waktu belum dengan singkat Bang tertangani. Yos, dengan sangat singkat ya, mohon Bang Yos. Ya, jadi ini kan sudah berkembang menjadi kota jasa ya. Artinya bukan saja melayani pusat pemerintahan, politik, tetapi juga ekonomi sosial budaya ya. Dan fasilitas itu sebenarnya sudah cukup. Ya, seperti hotel yang dari bintang 5 sampai Melati ada, ya, tempat entertain juga cukup banyak, tempat belanja cukup banyak. Jadi sekarang ini mestinya fokus kepada sekali lagi masalah transportasi. Karena sudah dikaji secara ilmiah ya. Apabila kita telat melakukan atau membangun jaringan transportasi yang saya katakan tadi, maka tahun depan 2014 akan stuck gitu. Ya. Akan macet, dan itu akan luar biasa penderitaan kita kalau itu terjadi. Ya, Mudah-mudahan nggak terjadi. 6 bulan ya untuk memperbaiki ini, mudah-mudahan segera bisa diatasi. Oke, kita harus break sekarang. Ya, Jali Putra mana nih gembangnya? Ya, kita siap-siap kalau gitu. Siapa yang nyanyi tadi? Bang Faisal nyanyi, Bang Iya, Energi. Bang Faisal sama Bang Energi. Saya nggak hafal. Nggak hafal saya. Ayo kita diri sama Nggak Bang Energi, Bang. Diri sama Bang Energi. Oke, diri. Bareng-bareng aja lah. Jadi ID-nya. Ke bioskop berduaan, beli karcis tahu-tahu kehabisan. Dasar sial, terpaksa beli jatuh. Mau beli minuman, kantong kosong gelandangan, malu amit tunangan, kebingungan. Belum habis, terpaksa aye nganterin. Ya, jalan kaki masuk kampung kegelapan. Sepatu baru AC, boleh ngutang. Dasar sial, ayo pulang ke jembatan.